Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmarain dari kelas 2D Pelajaran Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzah Madinah Lautan Lombok. Video ini ditujukan dalam memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi pelajaran resensi buku fiksi dan non-fiksi oleh Ibu Siti Nurmaraini Lutfia Murni MA. Buku yang saya resensi berjudul Laut Bercerita, yang merupakan buku fiksi Indonesia karangan Leila Salika Chudori yang diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia Jakarta pada tahun 2017. Buku ini merupakan cetakan ketiga di bulan November 2020 yang diterbitkan di Kota Jakarta dengan tebal 379 halaman. Leila Salika Chudori merupakan sastrawan asal Indonesia yang juga berkiprah sebagai wartawan. Beliau memulai debutnya di dunia tulis menulis sejak masih remaja. Beliau juga menulis kumpulan cerpen yang diterbitkan dengan judul Malam Terakhir, 9 dari Nadira, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga merilis novel berjudul Pulang pada tahun 2012. Karya terbarunya adalah sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 2017, yaitu Laut Bercerita. Laut Bercerita merupakan buku fiksi sejarah yang menceritakan tentang dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu adalah dari biru laut, sesuai dengan judul bukunya. Dan sudut pandang yang kedua itu adalah Asmara Jati yang merupakan adik dari biru laut. Novel ini berkisah tentang perjuangan para aktivis mahasiswa yang hidup di zaman Orde Baru. Tokoh utama dalam novel ini bernama Biru Laut, seorang mahasiswa UGM yang bersama dengan teman mahasiswa lainnya bergabung dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Organisasi ini sendiri fokus mendukung kaum kecil seperti buruh dan petani yang mengalami berbagai penindasan dan ketidakadilan kala itu. Laut dan kawan-kawan dalam perjuangannya sendiri tidak mudah, karena dalam perjuangannya sering dilakukan sembunyi-sembunyi supaya tidak tertangkap. Ketika rezim Orde Baru tumbang pada tahun 2000, beberapa aktivis yang sebelumnya disekap telah dipulangkan. Namun, seperti Laut, Gala, Sunu, Kinan, dan 10 orang lainnya hilang. Disinilah peran Asmara Jati sebagai adik Laut yang juga korban dalam peristiwa tersebut. Asmara merasa kehilangan sosok kakak terdekatnya, berusaha mati-matian untuk tetap rasional di lingkungan keluarga dan sekitarnya, yang terus menyangkal hilangnya Biru Laut ditambah hubungannya dengan Alex yang harus kandas. Bab keduanya masih berjuang dari luka akibat peristiwa tersebut. Sementara Asmara harus berjuang mencari Laut dan aktivis lainnya yang hilang. Beban itu tentu tidak bisa ditanggungnya, tetapi ia berusaha untuk selalu kuat dan meneruskan perjalanannya bersama Komisi Orang Hilang. Novel ini pun ditutup dengan pesan dari Biru Laut kepada adiknya, yaitu Asmara Jati. Pada akhirnya, Laut dan kawan-kawan berhasil ditangkap dan disiksa. Kita sebagai pembaca dibuat merasakan kekejaman para algojo dalam menginterogasi serta menyiksa para tokoh yang ada pada saat itu. Walaupun novel ini bergenre fiksi sejarah, novel ini dibuat berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mbak Leila, yang menurut saya bagus serta unik karena di dalamnya ada beberapa pengakuan dari mereka yang pernah diculik, disiksa, bahkan dihilangkan secara paksa, sehingga para pembaca akan merasakan perasaan yang begitu kuat ketika membaca alur ceritanya. Namun, yang kurang saya sukai dari novel ini adalah penggunaan dua sudut pandang yang dimana mungkin untuk sebagian pembaca akan kesulitan ketika menebak alur cerita. Ada beberapa novel dari Mbak Leila yang menurut saya itu unik dan tidak kalah seru. Benar-benar rekomendasi banget buat kalian baca. Salah satu judulnya itu Malam Terakhir, 9 dari Nadira, dan yang terakhir itu ada novel yang berjudul Pulang. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini.
Semoga apa yang sudah saya jelaskan di video kali ini bisa bermanfaat, dan semoga di video kali ini kita dapat berbagi ilmu serta menambah wawasan terhadap sastrawan-sastrawan yang ada di negara Indonesia ini. Selain itu, semoga kita bisa meningkatkan minat kita terhadap literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.